Pemirsa, cuaca panas akhir-akhir ini membuat minuman segar menjadi pilihan favorit masyarakat. Di Purwokerto, Jawa Tengah, terdapat es legendaris bernama es Brasil yang masih menjadi favorit warga sampai hari ini. Tidak hanya karena rasanya yang unik, tetapi juga tampilannya yang menggugah selera. Inovasi dari pelaku usaha lokal ini berhasil menggabungkan cita rasa manis, segar, dan lembut dalam satu sajian. Tim liputan kami berkesempatan mengunjungi langsung salah satu kedai es Brasil yang ramai dikunjungi warga. Berikut liputan selengkapnya. Halo pemirsa, jadi sekarang kami berada di pusat outletnya es krim Brasil, yaitu berada di Jalan Jenderal Suprapto. Tempat ini dikenal dengan cita rasa es krim klasik yang lembut, manisnya pas, dan mampu membawa kita bernostalgia ke masa lalu. Tak heran, es Brasil tetap menjadi favorit masyarakat dari dulu hingga sekarang. Selamat sore Mas. Halo. Mas Aldo. Jadi kita di sini mau tanya-tanya sedikit ya. Boleh, silakan. Yang pertama nih, gimana sih awal mula berdirinya es krim Brasil ini? Kalau awal mulanya itu tuh diawali di tahun 1968. Jadi memang dulu itu mulai produksi es Brasil. Jadi itu dulu usaha rumahan sebetulnya, nggak sengaja juga ada usaha ini. Nah, terus mulai tuh dari es krim yang sederhana tuh kayak kecil yang polos-polos gitu, terus dijual tuh dari rumah ke rumah. Nah, terus ternyata responnya baik tuh. Nah, dari itu mulai istilahnya berkembang, ada berbagai variasi es yang dikenal jadi es Brasil awal. Ada nggak sih alasan tertentu gitu untuk memilih sektor makanan, terutama es krim ya? Ya kenapa nggak sektor yang lain gitu? Kalau itu kan sebenarnya karena ada juga ya dulu, karena kan kita dari nenek, jadi sebenarnya nenek yang perintis dulu awal mulanya. Nah itu emang nenek tuh suka bikin makanan awal mulanya, jadi dari situlah ya dia nyoba ya dari hobinya dulu lah, dan dulu ya dicoba bikin es itu malah karena rasanya baik. Nah jadi harus teman-teman saat ini gitu, jauh juga nggak kepikiran mau bikin usaha makanan itu gitu. Karena punya hobi masak juga, terus dicoba malah diterima oleh masyarakat, akhirnya kembang sampai saat ini kayak gitu. Jadi ini udah generasi ke Berarti kalau sekarang generasi ketiga ya. terus saat ini ada berapa jenis atau varian? Kalau jenis sih bisa dibilang udah banyak banget ya. Maksudnya kalau es sendiri kita ada, berarti kalau variannya dia ada es yang lilin, es yang mampu, es kon, kemudian es yang kep, terus ada yang stick juga, ada yang roti yang mungkin bisa 6 sampai 7 varian, tapi dengan berbagai rasa yang berbeda-beda gitu. Terus kalau saya pun bisa 8 sampai 10 rasa tiap variannya itu. Nah, kayak ada yang kacang hijau, kemudian kelapa, itu tiap varian tuh bermacam-macam juga rasanya. Kalau sekarang ada cabang lain nggak selain di Kalau cabang sih lebih untuk membantu pemasaran aja ya. Kalau kita ada di Jakarta sama di Bogor. Jadi itu emang ada saudara juga, karena itu memang usaha keluarga, jadi saudara pun masih ikut membantu masyarakat usaha. terus ini pertanyaan apa penasaran aja, maksudnya punya varian favorit? Kalau aku sendiri varian favoritnya yang rasa ketan. Ya, kalau aku ya gitu. Iya. Terus yang terakhir Mas, ada pesan gitu nggak atau ya pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda gitu yang pengen buka usaha? Kalau pesannya pasti jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita belum mencoba kita belum tahu tuh akan hasil seperti apa. Dan kedua juga jangan takut untuk istilahnya apa ya, mempertahankan misalnya nih teman-teman orang tuanya yang sudah punya usaha nih, tapi kan mungkin kita udah pikir ngapain
enak susah orang tua gitu. Saya paling nanti nggak bertahan lama atau mungkin nggak menghasilkan atau gimana gitu. Nah, kalau kita belum mencoba kan kita nggak tahu tuh bagaimana ya. Dan sedangkan di pikiran orang tua ya kalau bukan kita yang memutuskan siapa lagi. Jadi kalau dulu warisan dari nenek ya intinya yang lama jangan sampai hilang. Jadi kita harus bisa melestarikan karena yang ada dari sekarang pun ya awalnya dari yang dahulu. Oke, ya Selamat sore. Jadi di sini saya izin bertanya sedikit kepada Kak siapa? Sumiyah, Mia. Kak Sumiyah dan Kak siapa? Tami. Dan Kak Tami. Jadi di sini saya mau bertanya, Kakak di sini udah bekerja sebagai karyawan berapa lama ya, Kak? Udah sekitar 14 tahun. Saya 10 tahun. Udah lumayan lama ya, Kak. Udah lama banget, Kak, malah. Terus kalau selama kerja di sini, Kakak ada rekomendasi nggak rasa es krim apa yang kira-kira enak buat saya coba? Kalau recommended sih rasa yang kacang hijau. Kalau Kakak? Sama kacang hijau juga. Terima kasih ya, Kak. Maaf mengganggu waktunya. Jadi di sini saya sudah membeli beberapa varian es Brasil. Sekarang saya mau mencoba salah satu varian favorit banyak orang, yaitu kacang hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Nggak salah kalau ini jadi pilihan banyak orang, karena manisnya pas, nyegerin, kacang hijaunya juga asli. Dari Purwokerto, kita belajar bahwa kreativitas dalam kuliner selalu menemukan cara untuk dinikmati. Saya Kanza, pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan, dan sampai bertemu kembali.